الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون، أوصيني ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya sehingga kita tetap istiqamah dan memiliki kesadaran melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam kitab yang berjudul Sabilul Idkar wal I'tibar bima yafurru bil ihsan wa yanqad lahu minal a'mar, karangan Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan tentang 5 golongan orang-orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khatimah, semoga kita semua dijauhkan dari perkara ini. Orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa sehingga mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Golongan yang pertama yang disebutkan orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah di dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amrihi salatuh. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya buruk, sungguh ia telah gagal dan rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga solat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, solat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka.
maka barang siapa ibadah solatnya buruk, akan dikhawatirkan ia terjangkit daripada su'ul khatimah. Golongan yang kedua, mereka orang-orang yang suka meminum minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri mereka. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media sosial bahwa seseorang tewas akibat ditikam oleh orang yang pemabuk. Yang ketiga, golongan yang disebutkan akan dikhawatirkan su'ul khatimah adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Qala al-isyraku billah wal uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seorang muslim dan memberikan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia di dunia melalui mereka dengan segala jerih payah, resiko dan tanggung jawab dunia dan akhirat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Golongan yang keempat adalah golongan orang-orang yang menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis marfu' yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa amma az-zulmu alladhi la yatrukuhu Allahu fa zulmul ibad ba'dihim ba'da hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga ia menyelesaikan urusannya sesama manusia. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yaitu mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, memakan harta anak yatim, menumpah darah lain, dan memukul orang lain tanpa asbab. Golongan yang terakhir yang dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah adalah mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar sebagai kekejian dan lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang haramnya perbuatan berzina
yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian lainnya dengan cara jalan yang batil. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dijauhkan kita dari meninggalnya su'ul khatimah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa nahu anna naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi namsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.